it's a sin. I don't know why this shit got me lazy right now. Yeah, can't do Percocets on my leg. I'm turning one, tryna live it up here, right. Baby, you can, right it, yeah. Bring it over to my place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Madani dengan teman saya bernama Hasan Khairullah dan Yeni Aniati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai turunan fungsi trigonometri. Lanjut. Untuk poin yang pertama yang akan kita bahas adalah turunan fungsi trigonometri. Di sini tertulis bahwa konsep turunan fungsi trigonometri sama dengan konsep turunan fungsi aljabar. Kedua konsep tersebut sama-sama dimulai dengan konsep limit. Berikut sudah saya tuliskan untuk turunan fungsi trigonometrinya. Untuk yang pertama adalah jika fx sama dengan sin x, maka untuk turunan pertamanya adalah cos x. Dan jika fx sama dengan cos x, maka untuk turunan pertamanya adalah min sin x. Jika fx sama dengan tan x, maka untuk turunan pertamanya adalah sec kuadrat x. Dan jika fungsi tersebut adalah cosec x, maka untuk turunan pertamanya adalah min cot x cosec x. Jika sec x, maka untuk turunan pertamanya adalah tan x sec x. Dan untuk fungsi dengan cot x, maka turunan pertamanya adalah min cosec x. Untuk memahami tentang turunan fungsi trigonometri, di sini sudah ada soal yang menyatakan bahwa diketahui fx sama dengan 2 cos min x kuadrat plus 8x. Untuk turunan pertama dari fungsi f adalah yang pertama, untuk mengerjakan soal ini kita tulis dulu untuk soalnya 2 cos min x kuadrat plus 8x. Nah, untuk mencari turunan pertama dari fungsi ini dalam bentuk seperti ini, 2 kita turunkan, dan selanjutnya kita mencari turunan pertama dari fungsi cos x. Di sini kita tahu bahwa cos x turunan pertamanya adalah min sin x. Nah, selanjutnya kita turunkan untuk cos x menjadi min sin x. Min cos diturunkan menjadi min sin, x-nya kita tulis lagi min x kuadrat plus 8x. Nah, selanjutnya kita turunkan untuk yang ada di dalam kurung ini menjadi min 2x plus 8. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita kalikan untuk 2 dengan turunan pertama dari yang dikurung ini. Jadi 2 dikali min 2x sama dengan min 4x. 2 dikali plus 8 adalah 16. Dan ini kita turunkan dulu min sin min x2 plus 8x. Nah, selanjutnya kita keluarkan untuk negatif dari masing-masing ruas menjadi min 4x, karena negatif dikali x sama dengan negatif 4x. Dan untuk ini min 16, karena negatif dikali negatif 16 sama dengan positif 16. Untuk ini kita juga keluarkan sin min x plus 2 plus 8x. Nah, selanjutnya untuk negatif dari masing-masing ruas kita hilangkan menjadi 4x min 16 kali min plus 8x, karena min a kali min b sama dengan a kali b. Nah, untuk soal yang nomor 2, yaitu turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin pangkat 3 2x plus 7 adalah, kita tulis dulu untuk soalnya fx sama dengan sin pangkat 3 2x plus 7. Nah, untuk mencari turunan pertama dari fungsi yang berbentuk seperti ini, untuk mencari turunan pertamanya, pangkat ini kita turunkan terlebih dahulu menjadi 3 kali 1 3 sin 3 kurangi 1 2. Untuk x-nya kita tulis ulang 2x plus 7. Nah, selanjutnya kita mencari turunan
pertama untuk bentuk fungsi trigonometrinya. Jadi di sini ada bentuk sin x. Kita tahu di sini untuk fungsi dalam bentuk sin x maka turunan pertamanya adalah cos x. Jadi di sini kita turunkan untuk fungsi sin x-nya menjadi cos x. Cos 2x plus 7. Nah, selanjutnya kita mencari turunan pertama dari bilangan yang ada di dalam kurung tersebut. Jadi turunan pertama dari 2x adalah 2. Nah, untuk selanjutnya untuk lebih gampang fx 2 kita pindahkan di sini menjadi 3 kali 2 sin kuadrat 2x plus 7 cos 2x plus 7. Nah, selanjutnya kita jabarkan untuk sin kuadrat x-nya. Kita bisa membentuk seperti 3 sin x dikali 2 sin x cos 2x plus 7. Oke, di sini ada bentuk 2 sin x kali cos x. Kita ingat untuk sudut fungsi trigonometri 2 sin x kali cos x 2 sin x kali cos x itu sama dengan sin 2x. Maka kita bisa rubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi f sin x 3 sin 2x plus 7 kan kita rubah menjadi sin 2x. Jadi sin 2x nya kita tulis ulang menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan bilangan yang ada di dalam kurung tersebut. Jadi f aksen x 3 sin 2x plus 7 sin 2 dikali 2x 4x 2 dikali 7 plus 14. Jadi hasilnya adalah 3 sin 2x plus 7 sin 4x plus 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, sifat turunan. Jika ada sebuah konstanta k dikali fungsi, dari suatu fungsi, maka turunannya adalah y aksen sama dengan konstanta tersebut dikali turunan dari fungsi tadi, atau bisa ditulis dengan k dikali du per dx. Lalu sifat yang kedua, jika ada fungsi u ditambah atau dikurangi v. Yang jelas kedua fungsi tersebut berbeda, maka turunannya adalah y aksen sama dengan u aksen ditambah atau dikurangi v aksen. Ini tergantung ya, bisa di soal itu dikurangi atau diulang, atau bisa ditulis juga du per dx ditambah dv per dx. Lalu turunan yang ketiga, jika ada sebuah turunan y, jika ada sebuah fungsi y sama dengan u dikali fungsi v. Ini yang jelas dua fungsi ini berbeda. Y aksen sama dengan turunan dari u ini, u aksen dikali v ditambah u dikali turunan fungsi v, v aksen. Jadi y aksen sama dengan u aksen kali v ditambah u v aksen. Jadi cara menghafalkannya cukup perlu ditulis uv plus uv. Yang depan sama belakang itu selalu turunannya atau aksennya.
atau bisa juga ditulis dengan Y aksen sama dengan DU per DX dikali V ditambah U kali DV per DX. Lalu turunan atau maksud saya fungsi turunan yang keempat. Jika ada sebuah fungsi yang berpangkat U pangkat N, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan N. N ini adalah pangkatnya dikali U N min 1, pangkatnya diberi 1 dikali turunan dari fungsi tersebut, atau bisa juga ditulis dengan Y aksen sama dengan N dikali UN min 1 dikali DU per DX. Lanjut sifat yang kelima. Jika ada sebuah fungsi yang dibagi fungsi, Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi cara menghafalkan untuk sifat yang kelima adalah tinggal ditulis seperti yang sifat yang keempat, hanya yang berbeda di sini min. U aksen UV min UV, dan depan belakang itu selalu ada aksennya. Tidak lupa dibagi dengan V kuadrat, atau bisa juga ditulis dengan DU per DX kali V min U kali DV per DX per V kuadrat. Di sini saya punya soal nomor 3. Jika diketahui Y sama dengan sin X plus cos X dan tentukan rumus Y aksen. Ini sama seperti sifat turunan fungsi trigonometri yang kelima. Jika ada Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kita cari dulu U-nya sin X, V-nya sin X plus cos X, turunan U-nya U aksen sin X jadi cos X, V aksen sin X jadi cos X jadi min sin X. Lalu kita substitusikan ke dalam fungsi. U aksennya cos X, V-nya sin X plus cos X dikurangi sin X, V aksennya cos X min sin X per ini V kuadrat sin X plus cos X kuadrat. Lalu kita kali terlebih dahulu. Cos X kali sin X, sin X kali cos X, cos X kali cos X plus cos kuadrat X dikurangi sin X kali cos X sin X kali cos X sin X kali sin X min sin kuadrat X. Ini kita tetap tidak usah dikali. Kita
kembali sin X kali cos X tambah cos kuadrat X. Ini dikalikan jadi min sin X kali cos X. Ini min sama min jadi plus sin kuadrat X bagi sin X plus cos X. Ini bisa kita coret, jadi tinggal sin kuadrat X plus cos kuadrat X plus X, sin X plus cos X kuadrat. Ini adalah suatu identitas trigonometri. Saya tulis 1 per sin X plus cos X kuadrat. Ini adalah jawaban nomor 3. Kita lanjut nomor yang keempat. Jika fungsi fx sama dengan sin ax plus cos bx memenuhi f aksen 0 sama dengan b dan f aksen pi per 2a sama dengan negatif 1, maka a plus b sama dengan, di sini kan turunannya semua kan, kita cari turunannya terlebih dahulu. Fx sama dengan sin ax plus cos bx. Turunannya adalah sin jadi cos, dan konstantannya maju ke depan, tambah cos jadi negatif b sin dx. Lalu kita substitusikan yang diketahui yang pertama, f aksen 0 a dari cos a0 min b kali sin b0. F aksen 0 nya itu b a dikali cos 0 itu 1 dan b sin 0 itu 0. A dikali 1a, b kali 0 0. B sama dengan a. Lalu ini adalah persamaan yang pertama. Lanjut ke yang diketahui yang kedua. Kita substitusikan f aksen pi per 2a sama dengan, ini kita tulis lagi, a dikali cos a pi per 2a kurangi b kali sin b pi per 2a. F aksen pi per 2a nya itu negatif 1. A dikali ini kita coret, pi per 2 itu 90, cos 90 itu 0, min b kali sin, di sini b itu sama dengan a kan, jadi ini bisa kita tulis dengan seperti ini kan, seperti ini kan, bisa ditulis seperti ini. Ini kita coret. Nah, pi per 2 itu 90, sin 90 1. Jadi negatif 1 sama dengan a kali 0 0 dikurangi b kali sin 90, b kali 1, b kali 1 b.
maka B kita pindah ruas, negatif 1 kita pindah ruas. Di sini B hasilnya 1. Dan yang ditanyakan adalah A plus B. B nya 1, tapi kan A sama dengan B, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini adalah hasil nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan aturan rantai dan turunan kedua suatu fungsi. Yang pertama, aturan rantai digunakan untuk menentukan fungsi berbentuk Y sama dengan F, buka kurung U, buka kurung lagi X, tutup kurung. Y aksen sama dengan V aksen X. Y aksen sama dengan DY per DX. Y aksen sama dengan DY per DX dikali DU per DU. Y aksen sama dengan DX per DX dikali DU per DU. Yang kedua, turunan kedua suatu fungsi. Suatu fungsi Y sama dengan Vx yang dinotasikan DY per DX atau Y aksen atau DF X per DX atau V aksen X. Turunan pertama dari suatu fungsi dinamakan turunan kedua. Dinotasikan D per DX dikali DY per DX sama dengan X kuadrat Y per DX kuadrat atau ditulis Y turunan kedua. D per DX dikali DF X per DX sama dengan D kuadrat Fx dibagi DX kuadrat atau ditulis P turunan kedua X. Artinya turunan kedua dinotasikan D kuadrat Y per DX atau Y turunan 2 atau D kuadrat Fx per DX kuadrat atau P turunan X. Dengan menurunkan lagi turunan kedua yang ada, maka diperoleh turunan ketiga.
thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, but my heart just won't let me be right.